Jadi ada anak kecil di rumah tuh ngegambar dengan krayon dan dibikin langitnya hitam. Semuanya coklat kelam. Jadi gambarnya dark. Kamu gambar yang benar. Pohon tuh hijau, diurek sama bapaknya. Menjangan tuh coklat, lalu diurek sama bapaknya. Bapaknya keluar, dia hitemin lagi. Gitu. Terus dia keluar rumah. Ternyata Bakaran hutan. wow. Jika pernah kau datang, maka pulanglah kembali padaku. Jika pernah kau pergi, maka taulah kamu aku di mana. Biar awan itu terbawa angin, karena langit cerah yang ditunggu-tunggu. Biar angin itu berembus, karena udara sejuk yang diharapkan. Halo teman Indodax, selamat datang di Indodax Room Special Indodax Short Film Festival bersama Faisenia tentunya. Untuk kamu, sineas muda yang lagi nonton IR ini, siapkan cerita, kamera, dan dirimu untuk menangkan total hadiah 100 juta rupiah. Daftarkan segera karya film terbaikmu. Nah, kamu juga bisa ajak komunitas atau institusi untuk mendaftarkan anggota karena ada juga hadiah jutaan rupiah bagi yang mendaftarkan karya film terbanyak di Submission ISFF 2023. Oke, kalau kita masuk ke topik kita hari ini, pembuatan film di era digital. Istilah film pendek mulai populer sejak tahun 50-an nih teman Indodax. Sedangkan alur perkembangan film pendek dimulai dari Jerman dan Perancis. Hari ini sudah bergabung di studio bersama Faye, ada Om Deddy Nur Fajar Paski atau yang dikenal dengan Om Ded selaku praktisi film. Halo Om Ded, apa kabar? Baik. Manggilnya apa nih? Kakak, mbak, ibu, atau neng biasanya? Neng biasanya. P aja juga boleh Om Ded. Oke Om Ded, kan sekarang tuh perkembangan film di era digital nih semakin meluas gitu ya. Nah karena kita merupakan Indodax Room Special ISFF, sebelum kita bahas ke hal-hal yang lebih detail nih soal film, aku mau intermezzo dulu. Kenapa dari sekian banyak industri Om Ded pilih berfokus ke industri film sih Om? Pilih pertanyaan yang berat ya. Susah juga ngejawabnya. Jadi kalau saya ngerasa di Indonesia itu konsepsi kata industrinya belum nyampe, gitu ya film. Tapi mungkin dalam skema yang dimaksud gitu, kalau secara pandang pribadi saya ya kita bikin yang versi komersil atau non komersil itu aja. Kalau ngomongin industri skemanya luas masalahnya ya, dari hulu ke hilir dan seterusnya gitu ya. Yang menarik itu terjunnya sebetulnya tidak pure murni di industri aja gitu ya. Artinya saya tidak hanya sekedar sebagai sinematografer gitu ya. Nah kata sinematografer diambil tuh di Indonesia sebetulnya karena posisi si penentu gambar ini itu juga terlibat
dalam urusan teknis secara luas gitu. Makanya disebutnya sinematografer. Jadi bukan orang yang memerintah aja gitu ya. Nah, kemudian karena saya juga merasa harus berimbang, bukan cuma urusan teknologi yang baru, tapi ternyata teori film itu juga berkembang terus gitu. Jadi saya mendisiplin diri untuk tetap update. Akhirnya saya ngambil 2 kaki. Ya, yang satu ikut sebagai tetap di praktisinya, yang satu untuk menguatkan praktisi saya ngajar. Oke. Ngajar sekolah film, boleh dibilang tertua ya. Di IKJ KJ, yang gitu. sama kita ya. Tapi di sisi lainnya ada kampus yang lain. Kampusnya Neng juga. Oke, Om Ded, tapi kan kalau yang aku tahu dan aku kenal selama ini, Om Ded tuh kan banyak banget kebisaannya gitu, suka gambar juga, suka seni lah gitu ya. Jadi kayak emang banyak hobinya gitu. Nah, kenapa tuh dari sekian banyak hobi tuh tetap film yang dipilih gitu, Om Ded? Nah, ini menarik nih, Neng. Jadi emang saya benar kamu tuh. Memang saya seneng gambar ya. Jadi banyak teman seni rupa. Ini kebetulan juga semoga nih mau pameran nih. Jadi foto saya cak sama lukisan. Oke. Nah, Di mana tuh Om pamerannya? Insya Allah di Fatmawati lah. Oke. Nah, dari gambar tangan gitu ya, terus kemudian SMP dapat kamera foto tuh, hadiah lah. Biasa dulu naik kelas gitu ya, yang lain dapat sepeda, saya dikasihnya foto kamera pocket. Terus belajar akhirnya sampai kamera SLR saat itu ya, masih manual, punya orang tua saya ambil, saya bawa, dia buat kerjaan, saya enggak, buat hobi. Sampai akhirnya pas kuliah ini kok gambar diem aja gitu ya. Masuklah ke film supaya punya tantangan. Jadi gambarnya lebih ke motionnya, ke geraknya gitu yang diambil. Nah ternyata kompleks ya. Saya menghindari yang namanya matematik, fisika, kimia gitu-gitulah ya. Masuk film ini belajar ini stres ya. Jadi ini salah kamar apa salah otaknya gitu kan. Nah tapi di sisi lain yang saya tarik sekarang itu adalah saya beruntung bisa menyelami apa yang saya suka. Dari apa yang dulu saya bisa gitu, terus kemudian saya gali sampai sekolah pun pekerjaan dan ngajar linear semua, dunianya di itu aja gitu ya. Jadi istilahnya menyenangkan gitu di situ. Gitu. Oke. Kalau menurut aku kan Om Ded ini salah satu orang yang aku hormatin juga lah ya gitu. Ada 3 judul dari film dari Om Ded itu yang ngebuat aku tuh terngiang-ngiang banget karena diksinya menurut aku bagus banget Om. Hypernym gitu, jadi ada makna lain di dalam satu diksi itu gitu ya. Ada 3 judul film, yang pertama tuh ada Permintaan Terakhir, terus ada Menuju Nirwana, juga Hubani dan Alwani. Nah yang paling menarik menurut aku tuh Hubani dan Alwani ini Om. Aku mau nanya kenapa judulnya Hubani dan Alwani, terus premisnya sebenarnya filmnya tuh kayak gimana sih Om Ded? Oke. Jadi keberuntungan saya masuk di sekolah film, ujian akhirnya memang harus bikin film ya, gitu ya. Ya mungkin ujiannya tulisan-tulisan doang, jadi harus berkarya. Nah kemudian yang Hubani Alwani itu tetap di sisi sinematografi, hanya bedanya saya merenungi gini, bertanya, kenapa kita mikir merah itu berani ya? Pink itu romance gitu ya. Terus hijau itu damai, kemudian subur. Saya tanya, pas saya lihat literasi di barat, mereka hanya menggambarkan fenomena alam sebetulnya ya. Tapi tidak ada yang pernah tertulis dan nggak pernah ngakuin. Sampai akhirnya saya punya satu rujukan tulisan semuanya gitu ya. Jadi nyari-nyari. Ternyata memang paling mudah mengcoding sesuatu itu dengan cara warna. Warna. Itu Olimpiade. Engage-nya tuh dari warna gitu. Ya Olimpiade ya logonya kan warna. Jadi ini orang Barat, ini orang Amerika, orang Afrika, orang Asia dan seterusnya gitu ya. Ternyata itu paling mudah. Dan ternyata ujung-ujungnya adalah warna itu dipakai untuk kepentingan keamanan nasional maupun internasional. Oke. Gitu. Nah, kegelisahan saya bukan di situ. Kenapa mereka bisa menyatakan warna itu kemudian persoalan psikologi gitu ya.
disertai ke psikologinya. Saya cari tahu semua segala macam. Akhirnya saya menemukan jawaban itu dengan menggali. Ini udah jadi di bukunya. Tinggal 80%. Wow. Jadi buku warna. Menggalinya saya melalui Al-Quran. Itu buat tesis saya di S2. Jadi saya mengungkapkan persoalan warna melalui pendalaman isi dalam Al-Quran yang perspektifnya tentang Islam gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya baru tahu ternyata warna di Quran pun sudah dibahas dan seperti itu gitu ya. Jadi saya ngedalamin dari zaman Aristoteles gitu ya. Kenapa warna itu seperti apa segala macam. Tapi karena kebutuhannya bercerita maka saya pakai. Jadi ada teman perempuan, mungkin yang saya kenal gitu. Namanya Laila ya, Patia, Bu Patia. Terus ngobrol-ngobrol, karena ini tokohnya adalah suami istri, pergolakan cerita ini pergolakan tentang suami istri. Suaminya tuh udah merasa memberikan apapun gitu ya, bukan ini masalah bukan sosial ekonomi susah apa enggak ya. Pokoknya suami itu berusaha membahagiakan istrinya sampai istrinya meninggal tuh endingnya. Dia terobsesi, jadi tiap hari tuh ngelakuin apa yang pernah dilakuin waktu istrinya hidup gitu. Nah, yang istrinya karena dia dinyamankan seperti itu, dia pengen keluar dari situasi itu. Nah, kebetulan istrinya juga delusional. Jadi dia selalu membuka ruang-ruang dengan fantasinya dia. Dia selalu merasa ada apapun gitu. Tapi ujung-ujungnya selalu ketemu dengan suaminya. Nah, karena dua-duanya punya dua skema perspektif yang beda. Psikologi yang berbeda, jadi saya mengambil judulnya Dua Warna dan Dua Cinta. Jadi dua orang ini mencintainya, saling mencintai, tapi dirinya juga konflik dengan percintaannya sendiri, dengan dirinya gitu ya. Kemudian dua warna karena kehidupannya penuh warna. Akhirnya jadi Hubani dan Alwani. Tapi karena Hubani dan Alwani terdengar male dan female-nya berasa ya jadi dinamain aja tokohnya ke Hubani, lakinya, perempuannya Alwani. Itu filmnya akhirnya penuh warna. Nah, kenapa penuh warna? Itu tadi. Jadi nonton itu harus punya pengalaman tentang mengasosiasikan warna. Terserah kamu nonton itu misalkan ada kok ini tiba-tiba warnanya orange gitu ya. Betul. Ya interpretasi sendiri aja orange tuh ngomongin dialog apa gitu. Jadi memang dialognya diganti dengan cara warna tadi. Oke. Kebetulan kan aku udah pernah di-spill juga filmnya. Aku udah sempat nonton teman-teman udah beberapa detik gitu atau menit gitulah ya. Itu yang menarik pertama kali itu adalah ada perubahan warna di situ, dimana kalau ketika tokohnya laki-laki itu warnanya biru, terus kalau perempuan itu orange. Itu berarti Om Ded kayak ngasih kesempatan buat yang nonton itu ya lihat sendiri ini gimana perspektif lu kayak gimana gitu ya. Jadi dan di film itu tidak saya berikan ketika warna tokoh ini warnanya muncul yang ini enggak. Jadi warna itu jadi dialog bahasa yang disampaikan ya di gambar di tokoh. Suasana hatinya tuh sedang apa, nah itu warna itu muncul gitu. Jadi warna itu tentang kegelisahan, kemarahan, kesukaan dan seterusnya itu muncul gitu. Warnanya itu berganti-ganti gitu ya. Memang agak, nah yang menarik tuh kalau film di industri istilahnya ya, kita mungkin membahasnya bisa luas bisa tidak ya. Tapi yang penting adalah kalau di industri itu bagaimana penonton itu bisa menikmatinya terus tanpa harus membawa yang susah-susah gitu ya. Beda mau dibawa ke kelas baru tuh kita telanjangin ribet-ribetnya gimana kelihatan. Tapi kalau film-film sifatnya independen, individualis kayak gitu, ya memang film itu untuk didiscourse gitu, untuk dibahas, didiskusikan. Itu yang menarik itu. Jadi gini, tiap individu itu punya kegalauan, kegelisahan. Nah sebaiknya jangan ditulis di status IG atau di WA atau di TikTok. Bikin cerita aja gitu. Dikaryakan Nah gitu. Nanti diganti gambar gitu jadi film pendek. Lebih oke tuh, lebih jadi, ada wujudnya. Perasaan hari ini kita gambarin dengan gambar puitik-puitik. Misalkan yang ngerekam bunga apa, terus kucing makan apa gitu.
bikin 1 menit taruh di IG kan perasaan hari ini seperti ini gitu. Biasanya ditambahin lagu tuh. Jangan pakai lagu biar orang ngerasain kenikmatannya melalui gambarnya aja. Melalui gambarnya aja. Oke, Om Ded, di film Hubani dan Awani ini kan ada 3 jobdesk yang Om Ded tuh borong semuanya. Ada sutradara, penulis skenario, sama sinematografer. Yang aku tahu tuh kalau misalkan 1 jobdesk aja pusingnya udah ampun-ampunan. Apalagi sutradara, kita bikin storyboard, bikin ya kan pengalaman. Ya kan kayak menarik gitu. Ya. Iya menarik banget Om. Nah kenapa, itu gimana sih Om caranya bisa nge-merge itu semua terus jadi satu karya yang oke banget gitu? Pengen minta maaf dulu, saya nggak ada niat maruk ya. Ada temen yang juga sebetulnya profesinya bisa ngebantu. Tapi memang karena eksplorasinya di bidang saya itu harus ngomongin konsentrasi tentang warna, sinematografinya. Tapi di sisi lainnya saya nggak pengen lepas dari cerita ini dipegang orang. Oke. Jadi emang harus saya sendiri gitu. Karena ada teman akhirnya sampai ini kok aktingnya berasa keukur ya sama pemainnya. Saya langsung serius gitu. Itu Mas Doni, editornya tuh. Ngomongnya pemainnya kayak ngukur. Berarti gue merasa berhasil dong nyutradarainnya. Karena memang ngerem. Jangan sampai dia keluar gitu. Jadi saya tekan terus tuh. Ada kenikmatan tersendiri. Nah memang kalau di kacamata apa namanya umum dan seterusnya ya bisa dibilang kata kemaruknya nggak bagus ya. Terus bebannya jadi berat kan gitu. Ya memang, tapi ketika kita udah ya di level kemampuannya bisa mengimbangi subjektivitas dan objektivitas, mungkin itu berjalan gitu aja. Tapi kadang-kadang memang yang nggak pengen saya pegang bener tuh di editing ya, biar saya ada keleluasan apa namanya objektivitas benar gitu. Tapi kalau nyutradarain itu memang saya harus sendiri gitu ya. Karena ada kepuasan sendiri. Iya, ada rem yang memang saya harus tekan atau dia harus saya bablasin kayak gitu. Kayak yang perempuan tuh saya bablasin terus. Supaya apa saya gali supaya dia nggak tahu porsinya. Jadi saya nyutradarainnya itu pelit. Pelit. Jadi saya kasih skenario 4 bulanan tuh, saya suruh baca dan semuanya udah, ngobrol, ya bahasanya reading gitu udah, syuting sama sekali nggak ada yang bawa skenario. Jadi saya cuma minta sekarang scene ini begini-begini gitu, tujuannya ini, udah. Jadi ada yang mandu untuk scene-nya, tapi saya lepasin itu supaya dia nggak terjebak dengan skenario-nya. Nanti dia berpikir jadinya tentang adegan. Saya nggak gitu. Tapi berarti Om Ded emang bebasin kalau misalkan dia mau improve ya udah gitu ya Om? Nah, pengertian bebasin itu improve-nya saya tawaran. Jadi dia misalkan nangis lah ya, adegannya nangis nih ya gini-gini. Ya ada nangis. Bahasanya kalau ini bahasa pasar aja saya pakai. Ada nangis Bombay, ada nangis apa gitu-gitu ya. Ada air mata yang tebal gitu. Terus saya ngelihatnya bisa nggak air matanya ada tapi nggak ada suara. Bisa nggak nangis nggak perlu pakai air mata, berlinang aja. Nah saya tawarinnya gitu. Jadi ada bahasa tuh yang dialog tuh yang kamu jangan pergi. Itu berapa kali nawarin. Nggak enak ngomongnya jangan pergi gitu. Terus sampai akhirnya ketika ketemu kamu jangan pergi, saya pakai berulang-ulang untuk suara ambience di dianya gitu, walaupun lafal mulutnya udah enggak gitu. Nah, hal-hal seperti yang jadi penyutradaraan itu prinsipnya adalah kita membangun satu kehidupan dengan ya kemampuan kita dalam beradaptasi, pengalaman dan seterusnya ya, pengetahuan. Artinya kehidupannya itu seperti apa? Ya pastinya nggak sempurna, yang sempurna sudah lah ya Allah aja, Tuhan aja. Tapi porsi kita itu membangun itu sedetilnya. Jadi seringkali mungkin saya ngingetin gampangnya gini. Kita seringkali aspek teknis yang di sutradara itu kemudian ada aspek teknis gitu ya yang dibuat. Padahal enggak. Jadi banyak
selain pengetahuan dan seterusnya itu banyak hal-hal yang lebih kepada rasa, kemungkinan mampu mengorganisir membuat shot gitu contohnya ya. Ada kan ya seperti sekarang kita ngobrol, ada white-nya ya, ada medium. Nah itu dipakai untuk apa kan gitu. Tapi kadang-kadang kan sekarang di kamera misalkan ya, waktu Neng tiba-tiba tanpa disadari megang ini berat kan goyang. Ada nggak mereka di kameranya tiba-tiba ngasih detail, dia goyang udah gitu. Nah hal yang seperti itu biasanya luput. Karena kita aspek teknisnya aja, nih nanti gini, atau ngurusin yang lain-lain saudaranya. Scene-nya aja gitu ya. Padahal hal-hal yang selingkup itulah yang harus dia perhatikan benar gitu. Ya belum lagi gaya ngomong, gaya gerak dan seterusnya kayak gitu. Itu sih yang jadi tantangan itu sebetulnya itu menariknya itu. Berarti kalau yang tadi film yang kita obrolin ini Hubani Alwani ini Om, itu kan masuknya ke film, bukan film pendek ya Om ya? Bukan. Itu film yang Durasinya panjang gitu feature ya? Feature. Kalau misalkan aku lebih mau bahas ke teknis film pendeknya nih Om, seputar ISFF gitu kan. Ketika ingin membuat sebuah film pendek nih gimana pendekatan sinematiknya gitu Om? Apakah ada elemen khusus di dalam narasi kan karena waktunya kan lebih terbatas gitu. Kalau menurut Om Ded itu gimana? Jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan, ini semua sama ya, film tuh hanya mau ngomong durasi tadi ya. Ya esensinya sama, tapi menjadi pembedanya film pendek itu accidental secara cerita. Jadi kejadiannya saat itu aja gitu ya. Karena dia film pendek, maka bukan cerita panjang dipendek-pendekin. Sifatnya accidental. Kita sedang melamun waktu belajar, misalkan gitu, lagi belajar gitu. Entah baca buku mata kuliah apa, mata pelajaran apa gitu, terus tiba-tiba ketok pintu tanpa harus nongol, suaranya ibu gitu, makan dulu nak, jangan belajar mulu, ya nanggung gitu kan. Nah kata nanggung kira-kira itu menjadi acuan seorang leadership atau bukan? Kayaknya bukan ya Om? Bukan ya, kalau leadership dia nggak bakalan omongan nanggung kan. Harus ada kata keputusan akhir yang siap saya akan makan atau ya bisa ditunda tapi ditemukan dulu orang tuanya. Kalau dia enggak kan nanti nanggung, ya itu udah diri dia tidak melatih dia sebagai leadership. Kan itu jadi film pendek yang menarik. Mengungkapkan tentang kepribadian dia tuh interpretasi seorang pemimpin bukan gitu kan. Dia dengan cara dia aja sudah jelas gitu. Nah, tiba-tiba piringnya dilihat sudah habis di sebelah. Gitu kan, sudah habis di sebelah, PR-nya sudah jadi. Shot terakhirnya begitulah ya. Artinya, film ini yang mana real time-nya? Gitu kan? Kita menjadi dua pemikiran membangun dunianya. Dunia imajinasinya tadi dia belajar ditawarin ibunya makan, dan dunia yang piringnya sekarang sudah kosong. Di meja dia dan PR-nya dia sudah selesai. Jadi ini kan bukan waktu yang bersamaan, pasti waktunya udah jadi beda. Orang kan kaget, kok tiba-tiba udah ada piring kosong. Nah jadi waktunya yang mana sebetulnya? Artinya kalau kita tarik ke wilayah itu, berarti kita sedang bercerita waktu dia filmnya udah kosong dong, kan gitu. Nah yang tadi itu flashbacknya, kan gitu. Nah itulah kemudian banyak film pendek orang bangun dua dunia, dunia mimpi, dunia imajinasi, dunia hayalan gitu ya, sama dunia nyata. Dunia nyatanya tuh real time-nya. Ini yang synthetic time-nya. Dunia yang dibangunnya tuh waktu yang sintetiknya. Jadi itu yang bisa lama tuh, ngomongin mimpi itu bertubi-tubi bisa lama-lama ya itu mimpinya. Kalau film pendeknya jadi ceritanya yang mana sebenarnya? Iya yang dia lagi tidur. Gitu. Terus dia bangun, ternyata mimpi doang gitu. Nah kalau kita bikin yang nggak ada dua dunianya gimana? Ya seperti ini aja ngobrol, tiba-tiba ada accidental apa, udah selesai gitu. Jadi nggak ada awalan, nggak ada solusi, memang nggak ada. Film besar pun sebetulnya film panjang bukan solusi namanya kan, resolusi.
Jadi akhir dari persoalan itu adalah awal dari persoalan itu sendiri. Oke. Nah, kata sinematik itu menjadi menarik karena ada pendekatan pengambilan gambar ke filmis gitu ya. Sebetulnya pendekatan filmis. Jadi bukan kameranya yang sinematik. Orangnya bisa ngambil gambar dengan pendekatan filmis nggak gitu. Oke. Nah, pendekatan filmis artinya frame-framenya yang dirujuk ke film. Oke. Apakah kita kemudian punya kemampuan itu? Jadi itu yang even kita belajar nggak selesai juga urusannya dengan belajar. Memang experience-nya harus banyak. Harus banyak. Gitu. Karena ya Neng Pai paham tersiksa dengan yang benar satu shot harus pada motivasinya. Iya, tulis pesannya ya Neng. Saya punya 1000 shot. Ya Pak R, kamu 1000 pesan gitu kan ya. Aku tahu, aku paham. Nah, itu dia. Sama kan, bebannya sama, mau profesional juga sama kan. Shotnya di sini ya. Kenapa di sini Mas? Pakai nanya lagi. Padahal dulu udah disuruh bikin gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya tuntutan filmisnya. Supaya shot itu punya makna dan tujuan gitu. Jadi nggak sekedar merekam gambar di depan ada gitu, enggak. Tujuan itu jauh karena kaitannya ya kalau shotnya sendiri nggak apa-apa, kalau shotnya berkaitan dengan shot sebelum dan shot sesudahnya seperti itu. Udah gitu kita harus paham dengan editing, jadi editorial thinking gitu ya. Jadi shot ini berdiri sebelumnya shot apa dan shot berikutnya apa. Jadi shot itu akhirnya lengkap, bukan cuman ngawinin medium, close up, full shot gitu ya, bukan cuman ngawinin itu kan. Tapi bagaimana kemudian kita bisa ngelihat informatif yang diberikan gitu. Jadi saya kasih rumusnya aja. Aspek teknis itu dipakai untuk memberikan informasi, memberikan kekuatan cerita di sana, dan sebagai kemampuan kita untuk mengeksplorasi estetika. Jadi informatif, cerita dan estetika. Itu aspek teknis untuk kamera, editing, artistik itu. Kalau itu istilahnya kita punya kamera nih, canggih baru beli sekian puluh juta, rekam. Tapi nggak punya background tadi 3, ya gambarnya jadi. Tapi lu ngomong apa? Nggak tahu. Ya paling tidak jadi informasi aja. Itu teman-teman Indodax udah dikasih rumusnya langsung tuh sama Om Ded, ada 3 aspek tadi ya Om ya. Jadi kalau mau ikut Indodax gitu ya, pakai itu rumusnya. Pakai itu rumusnya 3 itu. Nah Om, tapi kan sekarang nih kalau misalkan kita bicara tentang, tadi kan Om Ded juga bilang tentang kamera-kameranya gitu ya, tentang teknologi. Gimana sih kalau dari kacamata Om Ded nih peran teknologi dan era digital dalam mendorong perkembangan film, khususnya film pendek gitu Om, di sekarang ini? Ya sejak kamera ada orang expand ke wilayah kreativitas terutama visual gitu ya. Bukan saya ngomongin audio ini ya. Audio hadir itu sebetulnya penguat gambar ketika gambar tidak lagi efektif gitu ya. Gambar nggak bisa bercerita, udah nggak bisa ngapa-ngapain, atau kita gampangnya gini. Mungkin teman-teman juga lagi hype nih nonton film yang tentang bom atom tapi nggak ngelihat ada bom atomnya gitu ya. Itu kan film yang menarik ya. Jadi banyak aspek akhirnya yang kemudian mempertimbangkan ya udah audionya aja yang muncul. Sudah terjadi pemboman, nggak usah dilihatin gambarnya bom gitu kan. Kan sama aja sama kita kalau lagi ngobrol nggak ada kopi ya Neng. Cuman ngomong gitu doang, tapi emang penonton nggak tahu tuh isi kepala kopi kayak gimana. Kan pasti mereka tahu. Gitu kan, jadi nggak perlu digambarin. Jadi dialog tuh hadir begitu. Teknologi hadir itu dari zamannya ada memang selalu berkembang terus ya kameranya. Karena filmnya bahan bakunya juga berkembang dari yang hitam putih jadi warna dan seterusnya. Eksperimennya ada. Kameranya yang dari mulai compact sampai akhirnya besar. Sampai akhirnya dari mekanik lahir elektronik. Elektroniknya 2. Yang pertama itu muncul analognya, baru yang sekarang digital. Kalau saya ngalamin semuanya, dari yang mekanik, analog, digital. Ini yang repot tuh transisinya sebetulnya. Kalau udah ngejalanin ini, tiba-tiba ketemu ini,
wah belajar gitu, semangat 45. Tapi yang selalu dilupa saat itu adalah kita belajar tentang kameranya. Nggak pernah mikirin editing. Jadi pas udah direkam, ngeditnya di mana? Bingung. Wah, tempatnya nggak ada posnya. Kalaupun ada 2,5 juta sejam saat itu. Akhirnya transfer data ini itu uang kos banyak saat itu transisi teknologi. Artinya gini, teknologi nggak bakalan berhenti, tetap ada. Mungkin nanti memori chipnya ditaruh di samping mata, kita bisa rekam gitu, masukin chip gitu. Udah. Terus AI kita jadi. Bisa jadi seperti itu ya. Saya sih nggak mau ya. Kenapa tuh Om nggak mau? Kenapa nggak mau? Kita kan bukan robot. Nah Om, sekarang kan juga kalau dulu kita nonton film, ngomongin film pasti layar lebar gitu lah ya. Kita nontonnya di bioskop gitu. Kalau sekarang kan udah banyak banget kayak platform video streaming gitu, kayak ada Netflix dan lain-lainnya gitu Om Ded. Sebenarnya ini menurut Om Ded tuh peluang atau malah ancaman sih Om Ded buat para pembuat film gitu. Apalagi pembuat film pendek yang mungkin tergabungnya di komunitas aja gitu. Kalau ancaman tuh artificial intelligence tuh ancaman. Karena artificial humans being tuh lebih jelas gitu. Cuman kalau malas jadi bego blow on. Nah, gini sama teknologi tadi kamera ya. Berkembang dan berkembang. Kita harus membatasi dirinya dalam tadi spesifikasinya jangan tumpang tindih sehingga nggak fair. Nggak fair dalam pengertian jangan sampai melawan yang skemanya besar atau melawan yang skemanya kecil dalam spesifikasi perangkat. Kalau perlu kita bisa memanfaatkannya. Kalau nggak bisa ya santai-santai aja, nggak usah panik. Yang jelas kita dikasih peluang banyak pilihan dengan yang namanya fasilitas tadi. Jadi bukan berupa saingan yang harus dipanikkan, tapi justru harus bisa dimanfaatkan. Jadi gini. Tadi ya, saya ngomong status yang harus ditaruh di sosmed. Manfaatkan itu sebagai kebutuhan kita, ya dengan TikTok misalkan, apa namanya, partai goyang gitu ya. Kan nggak melulu harus itu kan. Ternyata saya baru tahu juga, yang ngebuka itu dari kepolisian, dibuka semuanya tuh. TikTok nggak cuma joget-joget, karena mereka ngebuka jalurnya. Ternyata ada cara orang masak, tutorial lah ya, tutorial semua. Itu kan jadi lebih variatif. Ya bukan jadi apa namanya untuk kepentingan pansos, kepentingan selfie gitu ya. Bukan, tapi kepentingan untuk kita mengeksplor apa yang kita bisa. Intinya bukan jadi ancaman lah ya, Om, malah jadi mungkin peluang buat orang-orang yang ada sekarang gitu ya. Om, sebenarnya tuh tapi peluang buat para pembuat sineas film pendek gitu, itu sebenarnya mereka tuh punya komunitasnya sendiri nggak sih? Terus kayak event kayak ISFF ini sebenarnya tuh peluang buat mereka atau gimana sih Om Ded sebenarnya? Iya, jadi ini saya ngasih gambaran dulu ya. Festival itu dibangun awalnya ya untuk menghargai pertemanan yang sudah punya bikin karya gitu-gitu. Akhirnya muncul lah tuh yang namanya Oscar dan seterusnya. Tapi kemudian dia berpikir tentang benefit, tentang profit, tapi lebih detailnya dan pondasi dasarnya adalah prestis tuh yang dicari. Jadi ada nilai kebanggaan di sana, nilai penghargaan yang lebih luar biasa. Diapresiasi gitu ya bahasanya. Nah ketika kita ke Indonesia itu juga hal-hal seperti itu. Cuman kemudian kalau saya ngelihat banyak masif nih pas festival-festival di Indonesia yang kok muncul sekali terus hilang. Berarti kan persoalan maintenance gitu ya. Nggak apa-apa yang namanya festival film Indonesia tuh ada kaki tangannya banyak nih yang jadi saingan-saingan. Bukan saingan lah ya, kompetisi biarin aja ngadain sendiri-sendiri yang kecil-kecil. Festival film ini di Bandung dan seterusnya gitu ya. Itu kan jadi kelihatan di grassroots tuh animonya pembuat film gitu kan. Belum sampai ke atas, mereka di sini dulu lah levelnya gitu. Baru masuk ke atas atau begitu. Nah, atau ada gengsi-gengsi lain. Mereka ngincer festival yang ini. Nggak perlu ke atas. Kenapa? Ya gue nggak mampu. Gitu ke atas. Misalkan kayak gitu-gitu ya.
Karena dia sadar bahwa spesifikasi peralatannya yang dia pakai nggak mungkin di atas, jadi di middle. Makanya banyak yang pembuat film pendek tuh lebih suka ikutan festival Prancis daripada Iya, karena dia Hollywood. Karena dia ada spesifikasi perangkat yang bisa dituju ya gitu. Masih mampu lah istilahnya. Ya bikin film pendek di Indonesia, sewa kameranya 1 hari 18 juta. Kalau mau yang kelasnya bisa menembus internasional. Pikirin sendiri ya angkanya. 18 juta pakai kamera biasa sudah jadi film 2, bisa jadi begitu kan. Nah, kemudian penyelenggara ini kelihatannya juga lupa. Nah, tadi menarik tuh nih. Komunitas itu ada 2 tuh. Ada penggiatnya, ada penikmatnya. Gitu kan. Nah, yang kita harus perhatikan kan bukan cuma penggiat, penikmatnya dong, pendukungnya nih, supporternya, itu lebih masif tuh. Bisa jadi mereka bangga, ini kita ngomongin kulturisme juga bisa gitu ya. Misalkan ada dari SMK Banyuwangi bikin satu film masuk, itu kan orang Banyuwangi, wah dia ya masuk ke sana ya PFFI gitu kan. Ini rombongannya udah berapa RT itu untuk mendukung itu. Jadi supporter. Misalkan dari Banyuwangi itu masuk ke ISFF Iya, nih. kalau dia filmnya terus diedarkan di bioskop, udah jelas tuh angka yang masuk. Dari dia sana, terus akhirnya ke Jawa Timur, kan jadi meluas. Bukan saya ngomongin pemetaan, ngomongin jauh bukan rasis dan sebagainya. Tapi logikanya udah begitu. Kita nggak bisa ngelepas itu. Tapi berkeragaman itu yang harusnya keanekaragaman itu yang sebetulnya kita bisa panggil, gitu. Nah, makanya saya berharap kalau kayak Indodax nge-grabnya jangan satelitnya Jakarta, se-Indonesianya, karena manfaatin aja yang namanya komunitas tadi, dikumpulin yang jelas yang dibangun itu. Ada aturan main yang bagus, aturan main yang rapi, spesifikasinya jelas, tingkatan levelnya, isunya yang diberikan. Makanya kalau festival kan nggak bisa bikin sekarang besok udah pada ngumpul kan gitu. Artinya diumumin dulu jauh hari ya mereka mempersiapkan diri kan. Paling tidak mereka ngomongin tentang isunya apa, maka mereka kompetisi itu. Sama-sama isunya tentang lingkungan hidup. Ya festivalnya akan jatuh di 6 bulan ke depan, Januari gitu ya. Sekarang orang belum bikin film kan, dengan spesifik tertentu, aturan tertentu, mereka bikin film tentang isu lingkungan hidup. Kan kacamatanya beda-beda. Di dunia ini kalau ngomongin film tuh menarik masalahnya. Nggak ada yang dibikin hukum hak ciptanya pasti. Kalau dibikin hak ciptanya, kita nggak bisa syuting. Kamu dengan medium close up bayar royaltinya, kan nggak ada. Terus kamu ngerasain juga ya, satu cerita semua harus bikin, emang sama? Enggak kan? Ternyata beda-beda karena kemasan itu dibarengi empiris dan seterusnya itu jadi berbeda. Cuman ngomongin cowok cewek, ceweknya bunuh diri, padahal bukan bunuh diri, kepleset gitu kan. Karena cowoknya selalu mengganggu dengan cara menggambar. Nah, pendekatan itu beragam, semuanya punya fantasi masing-masing. Itu yang disebut dengan tematik. Jadi tematiknya kalau ngomongin itu tadi tentang environment, ya nggak bakalan sama environmentnya. Oke, Om Ded. Nah, last question nih, Om Ded. Sekarang nih, menurut Om Ded tuh gimana sih masa depan dari sinias muda atau pembuat film pendek di era digital ini? Apakah mereka tetap bisa bersaing atau bahkan ya tergerus juga gitu akhirnya? Gimana kalau dari Om Ded nih? Saya lanjutin yang festivalnya supaya lari ke sini. Festival itu bukan dilahirkan untuk bersaing tadi ya. Jadi bukan kompetitif gitu. Sifatnya memang ada yang terbaik dipilihnya. Tapi dia bukan kompetitif. Dia ada nilai respectfulnya di situ. Harusnya begitu ya.
respectful terhadap temuan-temuan baru. Makanya ada life achievement kalau di Oscar. Teknologinya kamera ditemukan ini, ya udah life achievement teknologi kamera. Terus aktornya luar biasa mainnya. Itu bukan cuman wah yang ini jelek, yang ini bagus, bukan. Kompetisinya bukan di situ. Tapi kita bisa ngerasain ada emosi yang terberikan. Dan itu ada teori baru sampai biasanya. Sampai connect gitu ya. Ada teori yang baru. Misalkan ngomongin aktor. Ternyata aktor bisa seperti itu. Ya udah, berarti apa yang dicari dari keaktoran. Nah, itu yang kemudian jadi pengetahuan baru. Makanya respectful-nya di wilayah itu. Jadi bukan karena bagus, jelek, selera lah gitu ya. Enggak, ukurannya banyak gitu. Nah, ukurannya tuh pasti gitu. Bisa dikatakan pasti, apalagi aspek teknis. Nah, ketika kita nggak merasa saingan, semua akan maju. Gitu. Akan fight gitu ya. Akan maju dengan menjual ide-idenya masing-masing. Karena percaya diri gitu. Percaya diri. Berangkatnya bukan dari saingan. Betul, karena bukan merasa, kan jadi agak aneh ketika festival itu sifatnya kompetisi, kemudian mencari yang menang, mencari yang terbaik dan mencari yang jelek. Jadi jatuhnya begitu kan. Padahal kan bukan. Saya ada pengalaman begini. Waktu itu saya ngasih workshop, terus ngasih di Kalimantan ya, terus juga ngejuriin satu film. Kalau secara teknis ya memang tidak mumpuni lah ya. Tapi artinya jadi gitu ya. Jadi itu sudah baik. Pengertian jadi tidak mumpuni itu karena kameranya bukan disupport dengan kamera yang harusnya bisa gitu ya. Saya kasih ceritanya gini, mungkin orangnya nanti juga pada tahu ya. Jadi ada anak kecil di rumah tuh ngegambar dengan krayon dan dibikin langitnya hitam, semuanya coklat kelam. Jadi gambarnya dark. Gitu. Saya mau jadi merinding. Bapaknya mau keluar rumah bawa perangkat cangkul dan seterusnya, tuh ngeliat, kamu gambar yang benar, pohon tuh hijau, diurek sama bapaknya. Menjangan tuh coklat, lalu diurek sama bapaknya, ditiban-tiban. Bapaknya keluar, dia hitemin lagi. Gitu. Terus dia keluar rumah. Ternyata bakaran hutan. Wow. Jadi memang yang dia lihat kan itu semuanya hitam. Gitu. Salah anak kecil menggambar pohon hitam gitu. Ya karena memang yang dia lihat kebakaran. Setelah kebakaran itu jadi hitam. Dia gambar itu. Itu kejujurannya dia tuh ya Om. Kejujuran dia anak kecil yang lihat ya emang realnya kayak gitu ya. Saya bilang bawa ke Jakarta, ikutin festival yang paling tinggi di sana. Itu. Oke. Nah, masa depannya gimana nih Om? Kalau untuk yang sinias muda dan jangan berharap jadi dari festival itu kemudian kita bisa filmnya begini begitu, enggak juga. Hollywood membuktikan itu juga. Makanya festival itu, jadi film ini banyak yang nggak laku di Hollywood. Karena film-film prestis biasanya nggak laku ya. Kemudian masuk festival, dapatlah dia 7 Oscar. Terus selesai? Enggak kan, dipasarin ulang. Dengan padi kapasnya. Ya banyak lah di Indonesia tuh padi kapasnya. Terus laku nggak? Jadi box office. Karena sebelumnya orang nganggep film apa ngobrol mulu gitu kan. Jadi nggak ada omongan kemana-mana. Stop di yang penontonnya aja. Nah ketika festival kan menjadi satu marketing tersendiri. Nah Indodax harusnya bisa melihat kejelian itu sebagai festival penyelenggara. Kasih tangan berikutnya, ulurkan tangan berikutnya. Jadi film yang masuk kita nilai dengan kejujuran bahwa ada yang harus dihargai film-filmnya. Nah ketika sudah dapat itu, kasih jalur tangan. Gitu, film ini biar dilarin kemana. Berarti next setelah karyanya gitu ya. Jadi orang-orang ini merasa guanya nggak kemana-mana, filmnya kemana-mana gitu. Nah itu yang dulu kita ngerasain seperti itu sebagai mahasiswa perkuliahan film. Karena supportnya dari salah satu pembuat produk film ya, Kodak. Jadi kita nggak tahu kalau filmnya udah muter-muter sama Kodak tuh. Nah itu yang saya pelajarin. Nah sama jangan berpikir tadi nih kompetisi, jadi festival tuh bahan kompetisi bukan, tapi buat melangkah untuk bereksperimennya lebih gitu ya, melatih diri untuk lebih
Artinya kita nggak cuman abisin Indodax, bikin di tahun 2003 ini terus masif, 2004 bikin lagi, pada kemana gitu. Nggak gitu, ya. harusnya mereka ikut lagi karena mereka tahu di 2003 yang keluar itu seperti apa, yang dijual idenya. Tuh langsung tuh dari Om Ded udah dapet tipsnya, terus dapat langsung closing statement. Jadi bukan cuma dijadiin kompetisi gitu ya Om, tapi kayak buat dia. Dan tawaran menarik bukan cuma diberikan jalur-jalur ke wilayah kompetisi yang benar. Makanya ada spesifikasinya yang jelas ya. Bisa diselenggarakan di porsi-porsi yang sifatnya komersil. Itu membangunkan sensasi dari para filmmaker. Ketika filmnya tidak diputar di gedung-gedung khusus, tapi di gedung-gedung komersil, kebanggaan sendiri. Mereka ngelihat filmnya bisa masuk bioskop. Kata bioskop tuh lebih rekat dengan yang kita tahu sekarang. Nextnya ISFF sih aku yakin akan ke sana sih arahnya. Harus. Amin. Oke Om Ded nih kita udah ngobrol kalau misalkan kata Gen Z nih obrolannya saya daging semua dari awal kita podcast. Nggak daging, tulang. Thank you so much Om Ded udah nyempetin hadir ke sini sama V. Udah bantuin V untuk hadir ke sini di spesial Indodax Room Special Indodax Short Film Festival. Semoga untuk teman-teman juga yang belum daftar ISFF, kalian juga bisa daftarkan karya film terbaikmu di ISFF dan juga ajak komunitasnya karena ada hadiah untuk kalian yang mendaftarkan karya film terbanyak di submission ISFF 2023. Oke, nah teman-teman, kalian juga harus nantiin awarding night ISFF pada 10 November 2023. Di sana akan hadir para juri ternama Indonesia. Nah mungkin nantinya kita bisa nextnya mungkin bisa di bioskop gitu. Nah kalau bisa nextnya uang sekian puluh juta tuh diganti dengan biaya produksi buat mereka. Gitu ya Om? Jadi mereka bikin film baru. Jadi terus berkarya gitu ya. Boleh banget itu kita jadiin masukan juga. Duit mereka belanja ke Indomaret habis. atau mungkin nextnya juga bisa ini Om, bisa kayak diikutin festival di Prancis mungkin kayak gitu, Cannes gitu atau yang lain-lain gitu ya. Oke, when your dream theater is waiting for you, so what are you looking for? Kalau gitu Faisenia sign out, Om Ded? Sign out? Indodax bikin film juga nggak? Bikin dong, nanti Om Ded ikutan ya. Oke, kalau gitu bye.